Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Senin 13 Oktober 2014 bersama saya Vina Simanjuntak. Serangkaian berita yang sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan MNU meminta aksi kekerasan yang dilakukan siswa sekolah dasar di Sumatera Barat diusut, dan hari ini pimpinan DPR membahas pemekaran komisi. Berikut berita selengkapnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh prihatin atas video bullying atau aksi kekerasan terhadap siswa SD di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mendikbud meminta Dinas Pendidikan setempat untuk turun tangan memproses sanksi pada pengajar dan pembinaan siswa di sekolah tersebut. Video perpeloncoan pada siswa SD oleh teman sekelasnya ini beredar selama akhir pekan kemarin. Video ini diambil saat jam kosong pelajaran agama di Sekolah Dasar Trisula di Perwari, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Usai menerima bintang Mahaputra Utama di Istana Negara Senin siang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengaku prihatin dan kecewa atas peristiwa amoral yang terjadi dan menimpa siswi SD tersebut. Nuh meminta Kepala Dinas Pendidikan setempat turun tangan memproses sanksi kepada tenaga pengajar maupun pembina, wali murid dan siswa yang melakukan perpeloncoan di sekolah tersebut. Saya pun juga sangat sedih dan menyesalkan kejadian yang ada di Bukit Tinggi itu. Saya juga meminta kepada jajaran di Dinas Pendidikan maupun Pak Bupati, Wali Kota yang ada di daerah itu. Karena tidak semuanya itu harus disentralisir. Kami pun juga tidak lepas tangan itu. Ya, sehingga kami segera meminta kepada Dinas Kabupaten Kota untuk mengundang atau memanggil guru yang bersangkutan dan kepala sekolah yang bersangkutan, duduk perkaranya seperti apa, dan beri sanksi. Nuh menambahkan pendidikan tata krama dan budi pekerti selayaknya dimulai dari lingkungan keluarga, serta didukung dan diawasi oleh guru dan kepala sekolah, sehingga hal serupa tidak terjadi kembali. Dalam video tersebut, seorang siswi perempuan dihajar berulang kali oleh teman sekelasnya. Bahkan teman perempuannya pun ikut memukuli korban. Ironisnya tidak ada satupun guru yang mengetahui peristiwa tersebut, padahal aksi bullying ini terjadi di dalam kelas. Dan suara yang gaduh di dalam kelas saat aksi bullying cukup kencang. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Rudi Wijaya melaporkan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah dasar terhadap teman sekelasnya di Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat. Fahri meminta pemerintah daerah setempat untuk segera bertindak guna menyelesaikan kasus ini. Aksi kekerasan yang dilakukan pelajar sekolah dasar terhadap teman sekelasnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri menyayangkan aksi kekerasan pelajar itu kembali terjadi. Bahkan, kini aksi kekerasan terjadi di lingkungan sekolah dasar yang usia siswanya masih dini. Fahri mengaku telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat untuk segera menindaklanjuti kasus ini dan mengambil tindakan yang tepat agar kasus-kasus tersebut tidak kembali terjadi. Tidak hanya itu, Fahri juga menagih janji Presiden terpilih Jokowi yang akan melakukan revolusi mental kepada bangsa ini untuk mencegah aksi kekerasan sesama pelajar tidak terulang. Ini luar biasa. Menurut saya, kalau saya jadi Pak Jokowi, ya, yang dia sebut revolusi mental itu mulai harus dia jabarkan sekarang. Sebab saya kira ada problem mental bangsa kita di situ. Gitu. Bang, ada komunikasi dengan Irwan Prayitno? Saya meng-SMS pendek Pak Irwan. Ya. Di samping pemerintah daerah Bukit Tinggi sudah melakukan tindakan, tapi saya mengusulkan agar pemerintahan provinsi juga melakukan tindakan yang serius, ya. Paling tidak kalau secara teknis ditangani oleh pemerintahan Bukit Tinggi, tapi mungkin dari sisi support untuk menganalisa apa yang terjadi, ya, di masyarakat Sumatera Barat secara umum. Seperti diketahui, video tindak kekerasan yang dilakukan siswa SD di Bukit Tinggi beredar di dunia maya. Dalam video ini memperlihatkan bahwa seorang murid SD perempuan tampak dibully oleh rekan sekelasnya yang kebanyakan siswa pria.
Ironisnya tindak kekerasan ini dilakukan di saat jam pelajaran dan di dalam ruang kelas. Dari Jakarta, Widi Prabowo dan Wayan Agus melaporkan. Kita ke informasi lain, Polri dan TNI rencananya akan menggelar hasil investigasi pasca bentrokan dua institusi tersebut yang terjadi di Batam, Riau beberapa waktu yang lalu. Rencananya konferensi pers hasil tim investigasi gabungan tersebut akan digelar pada Selasa besok di kantor Menko Polhukam. Setelah sempat tarik ulur rencana waktu diadakannya gelar hasil investigasi gabungan terkait kasus bentrokan antara Polri dan TNI di Batam, akhirnya kedua institusi tersebut sepakat untuk menggelar hasil tersebut pada Selasa esok hari di kantor Menko Polhukam. Sebelumnya, TNI akan menggelar hasil investigasi di markasnya, yakni di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Namun Polri menginginkan agar hasil investigasi tersebut dapat diumumkan di tempat yang netral. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Roni Franky Sompi mengatakan, Kepala Pusat Penerangan TNI Senin pagi menghubungi dirinya untuk menggelar hasil investigasi gabungan kasus bentrokan di Batam. Kedua institusi tersebut sepakat untuk menggelar hasil investigasi di tempat netral, yakni di kantor Menko Polhukam. Sekitar jam 11, Kapus Pen TNI tadi sudah menghubungi saya. Beliau mengundang saya untuk bersama-sama tim investigasi untuk menyampaikan kepada rekan-rekan media apa yang telah dihasilkan oleh tim investigasi. Kami akan bersama-sama menyampaikannya di gedung Menko Polhukam. Diberitakan sebelumnya, Polri dan TNI bentrok saat tim Brimob Polda Kepulauan Riau melakukan penggerebekan bahan bakar minyak atau BBM ilegal di sebuah perumahan di Batam. Dalam penggerebekan tersebut, ada 2 oknum TNI dan warga yang diduga berusaha menghalangi, sehingga terjadi bentrokan. Diketahui dalam bentrokan tersebut, 4 anggota TNI mengalami luka tembak di bagian kaki. Atas peristiwa tersebut, Polri dan TNI membuat tim investigasi gabungan guna mengungkap peristiwa kasus tersebut. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Jaksa Agung disebut sebagai maklar kasus. Informasi selengkapnya setelah yang satu ini.